Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Arif. Apain ya sekarang ya? Oke, tadi sore ada yang nanya ke saya gitu ya. Arif, pernah tahu nggak caranya supaya bisa nampilin teks pesan-pesan gitu ya sebelum orang join ke Zoom meeting? Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana ya? Terus dikirimin sama beliau screenshotnya. Ternyata maksudnya adalah jadi kalau kita mau join ke Zoom meeting itu kan biasanya kalau ada waiting roomnya, itu kan ada tulisannya ya, please wait for host to apa ya, to admit gitu ya. Intinya lah gitu. Defaultnya kan gitu ya teksnya. Tapi yang tadi dikirim itu screenshotnya itu ada custom dia. Jadi ada tulisannya, misalnya ada aturan-aturan gitu ya sebelum join harus ngapain dulu, harus ngubah display name misalnya kan sering ya gitu. Harus gimana-gimana begitu sudah join misalnya ya, nggak boleh open mic gitu misalnya, nggak boleh share screen sembarangan gitu ya. Intinya itulah aturan-aturan yang dibuat oleh panitia sebelum peserta atau partisipan tuh masuk ke Zoom meeting gitu ya. Termasuk di dalamnya juga ada logo gitu, ada logo di atasnya, custom logo gitu ya, logo universitas misalnya atau logo logo apa gitu perusahaan gitu. Jadi pesan-pesan custom gitu ya. Jadi bukan default bawaannya Zoom yang apa ya, suruh nunggu host untuk admit peserta. Gimana cara bikinnya? Sebenarnya kemarin-kemarin sih saya udah sempet search gitu ya. Gimana cara bikinnya? Cuma sebelum masuk ke cara bikinnya, mungkin kita tunjukin dulu deh gimana sih maksudnya supaya nggak abstrak ya. Nah, nih kelihatan nggak? Saya ganti dulu deh. Saya mengecil dulu. Sweet. Saya mengecil dulu ya. Mengecil dulu di pojok kiri bawah deh. Kanan bawah ya. Nah, ini bentuknya tuh begini yang dimaksud. Hmm, ya. Jadi ada ini kan biasanya kan tulisan yang kita lihat itu ini. Please wait, the meeting host will let you in soon. Tuh. Defaultnya sih gitu. Sama ada ini animasi loading gitu ya. Tuh. Tapi di sini dibikin custom sama dia. Ada logo. Ini sih saya bikin ya. Kalau yang dikirim sama tadi kolega saya tadi bukan yang ini ya, custom yang lain gitu. Ini saya bikin sendiri, saya coba bikin lebih sederhana. Nah, kalau yang tadi dikirim itu ada logo, lalu ada pesan di sini, pesan dari panitia. Isinya tuh sebenarnya aturan-aturan, aturan-aturan untuk partisipan, gitu ya. Biasanya kalau saya nggak pernah pakai begini, gitu ya. Walaupun kemarin sih sempat sempat dapet nih, ini tuh ternyata bisa dibuat begini gitu. Cuma belum pernah saya aplikasikan gitu. Biasanya kalau saya mau ngirim aturan-aturan ke peserta yang masih ada di waiting room, itu saya kirim pakai chat, gitu ya. Pakai chat, terus di apa tujuannya dibuat hanya untuk yang ada di waiting room. Jadi orang-orang yang ada di waiting room tuh bisa baca pesan dari saya gitu. Cuma kadang repot karena kita harus berulang kali ngirim-ngirim chat yang sama gitu. Karena kan orang-orang yang baru akan masuk lagi gitu ya. Kita udah admit peserta gitu, admit di waiting room berarti kosong gitu. Tahu-tahu nanti ada yang masuk lagi ke waiting room. Ya, kita harus kirim lagi pesan yang sama, misalnya kasih 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 tahu bahwa namanya harus diganti dulu, disesuaikan dulu. Nah, itu kan pegel ya. Harus berulang kali kirim pesan gitu. Nah, lebih gampang kalau begini. Karena kalau kita buat begini, pokoknya siapapun yang masuk, kapanpun dia masuk, mesti dia baca pesan ini. Gitu ya. Nah, menarik ya. Jadi, gimana cara bikin yang kayak begini? Oke, ini saya contohin dulu. Ya, ini kita minimize aja dulu. Kita buka browser. Sip. Nah, untuk mengatur itu, teman-teman tentunya harus menjadi admin yang nanti akan jadi, pokoknya yang itulah, pokoknya yang bikin bikin meetingnya gitu ya. Ya, bukan peserta. Kalau peserta nggak bisa bikin itu. Ya, jadi admin yang bisa bikin itu atau host gitu ya. Kalau istilah di Zoom kan pakai istilah host.
Nah, ngaturnya bukan dari aplikasi atau desktop base-nya Zoom, bukan client base-nya, bukan, ya, tapi dari web, ya, dari alamatnya si Zoom nih. Alamatnya si Zoom kan zoom.us nih. Kita aksesnya dari browser. Terserah mau pakai browser apapun boleh. Akses saja ke alamat ini lalu sign in, ya. Sign in, ya terserah teman-teman mau sign in pakai password masing-masing berarti ya. Gitu. Ini posisi saya sudah sign in di sini. Kalau udah sign in kan langsung kebuka misalnya ke halaman profile ya. Nah, di halaman profile atau apapun halaman yang terbuka gitu ya. Ini punya saya gitu ya. Nah, untuk mengatur yang tadi itu kita bisa masuk ke settings di sini. Sebenarnya nggak sulit sih, nggak sulit. Cuma memang banyak, kalau boleh saya bilang ya, banyak fitur-fitur Zoom yang tersembunyi gitu. Untuk memunculkan itu, kita harus ngulik sendiri di sini di setting yang ada di web ini gitu, bukan yang ada di aplikasinya gitu kasarnya. Ya, gitu. Nah, kalau mau ngedit yang tadi itu pengaturannya ada di sini ya, di menu setting. Terus yang pasti kebuka pertama adalah yang ini, yang meeting ini ya, bukan recording, bukan audio conferencing, bukan yang lain. Pasti yang kebuka adalah meeting ini dan langsung kebuka yang pertama security. Ya, ini pengaturan keamanan sebenarnya ya. Oh ya, kalau yang settingnya pakai bahasa Indonesia ya mungkin keamanan sih disesuaikan aja lah. Ya. Ini di security, lalu cari, nah ini ada waiting room options, gitu ya. Waiting room options. Nah di sini kita bisa edit dulu, edit option. Ini kan defaultnya adalah everyone will go in the waiting room. Ya, kita edit option. Nah kita bisa ngatur di sini sebenarnya ya. Jadi pilihan pertama adalah setiap orang itu harus masuk ke waiting room. Pilihan kedua, users not in your contact. Jadi user not yet on in your account ya. Jadi kalau akun saya ini kan ada di bawah universitas. Untuk user-user yang bukan di bawah universitas saya, itu bisa kita atur di sini. Kalau kita pilih ini, mereka itu nggak langsung masuk ke meeting room ya, tapi harus nunggu dulu di waiting room kalau kita pilih ini. Nah, ini nggak tahu ini ya. Ini ya oke lah. Ini sebenarnya bukan pengaturan untuk yang tadi, yang waiting room yang tadi yang ada teksnya. Ini defaultnya adalah everyone, kita biarin aja. Ya, apa juga saya buka ini tadi ya. Nah, pengaturan untuk yang tadi, teks yang tadi itu ada di sini, di sebelahnya, customize waiting room. Ya, kita buka yuk. Oke, ya, lihat di sini. Ya, ini yang bisa kita edit adalah yang ada gambar pensilnya. Perhatiin di sini, teks yang atas ini bisa kita edit. Ya. Nah, tampilan waiting room kan nanti begini ya. Kayak punya ya saya tadi, coba kita lihat ya. Masih kebuka nih. Ya, begini ya. Ada logo, ada teks, lalu ada tulisan di bawahnya nih. Yang tadi, please wait, bla 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 bla. Terus ada ini nama meetingnya, ya. Kita kan sering ganti misalnya seminar apa gitu ya di sini, teks ini ya. Gitu. Nah, itu yang bisa kita edit yang ada gambar pensilnya ya. Kita klik pensilnya, terus ini teks ini bisa kita edit. Kalau defaultnya kan ini, please wait, the meeting host will let you in soon. Gitu ya. Mau kita ubah ke bahasa Indonesia misalnya, mohon tunggu sebentar. Nah, itu misalnya ya. Jangan lupa diklik checklist. Dah tuh, dia akan berubah teksnya. Terus ini logo. Nah, logo ini bisa kita ganti. Nah, kalau default yang di teman-teman punya mungkin ya masih kosong nih logonya. Silakan cari logonya. Hanya yang perlu teman-teman perhatikan adalah logo ini itu ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ya, jadi lihat dulu ukuran logo teman-teman. Kalau memang lebih dari 1 MB, dikecilin dulu. Ya, sampai dengan ya maksimum 1 MB. Kecil ya, nggak boleh gede-gede. Dan tingginya, ini harus perhatikan juga tingginya. Tinggi image-nya ini ya, nggak boleh lebih dari 60 pixel. Dan juga lebarnya, oh sorry, minimum 60 pixel. Paling kecil tuh 60 pixel. Dan maksimum 400. Ya, jadi range-nya segitu ya. Tingginya ya.
tinggi dan lebarnya, tinggi atau lebarnya itu nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Tapi perhatiin gambarnya. Nah, kalau yang punya saya ini sudah saya sesuaikan. Tadinya gambar ini udah gede banget, ukurannya lebih dari 1 MB dan udah saya resize jadi lebih kecil dan akhirnya masuk gitu ya. Cara ngeditnya ya udah ini tinggal diklik aja gambar pensilnya, lalu cari gambarnya di mana, open, gitu ya. Open nanti dia akan muncul di sini. Kalau gambarnya nggak sesuai, ya nggak akan muncul. Nanti disuruh ubah dulu, dia akan kembali ke default. Kita disuruh menyesuaikan dulu gambarnya supaya sesuai. Kalau udah sesuai, baru kita bisa upload lagi. Oke? Your meeting topic ini nggak akan bisa kita ubah. Your meeting topic itu nanti akan jadi ini nih. Nih, nih. Meeting topic itu kan ini. Kadang kita ubah jadi seminar apa gitu ya. Atau apa gitu. Meeting apa gitu. Rapat apa gitu. Ini teks ini yang bisa diubah oleh admin. Oke, ini nggak bisa kita ubah ya. Ini nanti bentuknya adalah variabel. Jadi ini menyesuaikan dengan pengaturan pada saat kalian membuat meeting topik gitu ya, membuat schedule. Nah, terus yang bawahnya ini teks ini yang tadi saya bilang kita bisa nambahin teks rule meeting di dalam sini. Kalau di sini sih saya sederhananya bikin ini aja nih, ucapan selamat datang aja gitu ya. Kalau mau dibuat aturan-aturan misalnya misalnya ini saya buat bahasa Indonesia aja nih, peraturan meeting misalnya gitu ya. Ini maksimum adalah 400 karakter, jadi nggak bisa banyak-banyak ya teman-teman ya, termasuk spasi gitu. Jadi eh, kalau kalau peraturannya banyak ya udah disingkat dulu, singkat dibuat ringkas gitu baru dimasukin ke sini. Ya lagian ngapain juga banyak-banyak ya, orang udah pegel baca duluan gitu ya di awal. Peraturan meeting satu, ubah display name ya, biasanya kan begini kalau meeting online pakai Zoom kan ya, ubah display name menjadi misalnya Unif ya, Unif ya. Misalnya Unif gitu, Unif spasi nama. Unif underscore nama gitu misalnya. Lalu peserta dimohon untuk mute ya selama jalannya acara. Tuh, misalnya ya. Lalu 3, peserta dilarang share screen misalnya gitu. Ya walaupun sebenarnya admin juga bisa gitu ya, secara teknisnya bisa mematikan share screen dari peserta gitu. Jadi hanya admin yang bisa share screen gitu ya. Tapi kadang kan kita membebaskan itu supaya uh, memudahkan gitu pada saat nanti di tengah-tengah acara tiba-tiba ada yang mau share screen kan kita nggak perlu repot-repot ngatur-ngatur lagi gitu, nggak perlu. Jadi biasanya sih ini saya bebaskan gitu. Cuma kadang-kala ini yang jadi bumerang gitu. Kadang-kadang ada peserta yang dengan beraninya share screen asal-asalan gitu ya. Dan mending kalau yang di share screen itu benar, kadang juga yang nggak benar. Biasanya pakai handphone nih sering yang begitu ya. Tiba-tiba share screen, apa yang di share gitu, tiba-tiba pesan WhatsApp-nya nggak jelas. Ya begitulah drama Zoom meeting ya. Nah ini kalau sudah selesai, ini masih ada space lagi ya. Ada space lagi, cukup lah untuk 5 rule gitu ya. 5 rule ini saya buat cuma 3. Kalau udah ini jangan lupa diklik nih checknya ini. Nah dia akan berubah seperti ini. Agak berantakan sih ya, saya belum nemu caranya supaya dia rapi gitu. Cuma kita lihat hasilnya gimana. Ini kayaknya harus harus join lagi nih supaya dia ke refresh ya, atau gimana, ini udah di close ya. Oke, kita coba lihat ya efeknya ya. Ini saya coba leave meeting dulu terus join lagi ya. Oke, bentar saya lihat dulu meeting ID-nya. Oke. Sip, join without video. Kita lihat efeknya. Oh, udah cakep. Nah, gini jadinya ya teman-teman ya. Ada teks sebelum
peserta masuk ke Zoom meeting kita. Ya, tapi ini kondisinya kalau waiting roomnya kita enable ya. Kalau waiting roomnya nggak kita enable, ya nggak bisa. Gitu ya. Tetap kita harus enable dulu waiting roomnya. Ya, jadinya begini. Gimana? Gampang ya? Ya, tapi ingat, semua pengaturan ini itu cuma bisa diubah melalui web ya. Jadi harus ke webnya Zoom dulu. Kita nggak bisa ngatur ini di sini, di apa namanya aplikasi Zoom yang kita install di PC atau laptop. Gitu aja kali ya. Ini menarik untuk teman-teman terapkan kalau teman-teman mau jadi panitia meeting online atau seminar atau apapun itu dengan menggunakan Zoom meeting. Pastinya ini belum banyak orang yang tahu, jadi silahkan dipakai dan saya yakin nanti akan banyak orang yang miss. Ini gimana bikinnya gitu, kok bisa begini gitu. Padahal caranya gampang. Seperti yang tadi saya bilang, banyak fitur-fitur Zoom yang kita harus ulik dulu baru ketemu. Banyak fitur-fitur yang apa ya, yang wah gitu ya, yang nggak dikeluarkan oleh Zoom secara langsung, secara default. Kita harus ulik dulu di sini, baru fitur itu bisa kita pakai. Ya. Nanti kalau ada fitur-fitur lain yang kira-kira menarik, yang apa ya, yang mungkin belum banyak orang yang tahu gitu ya, nanti akan saya share lagi di video-video berikutnya. Oleh karena itu, kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like juga dan subscribe pastinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!